Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham perbankan untuk minggu ini, tanggal 14 Oktober sampai dengan 18 Oktober 2024 ya. Jadi, saya akan sharekan langsung untuk chartnya atau grafiknya. Oh, maaf, tapi sebelumnya saya akan infokan dulu untuk acara meeting yang akan datang ya. Jadi, untuk meeting yang akan datang, sebentar saya sharekan dulu untuk weekly market outlook ya. Jadi, untuk minggu ini, hari Minggu ya tanggal 13 Oktober 2024 ini ya. Ini akan diselenggarakan online ya. Di minggu malam, sebentar saya sharekan dulu untuk grafiknya, sebentar. Untuk pamfletnya, sebentar. Mana ini ya sharingnya ya. Bingung saya, sebentar. Em, share. Ini ya. Jadi untuk weekly market outlook meeting online Zoom, linknya nanti saya cantumkan di video deskripsi bawah ini ya. Untuk registrasinya ini pengumumannya sudah saya umumkan di grup saya. Jadi Anda tinggal daftar aja nanti jam 7 malam sampai dengan jam setengah 9 malam kurang lebih ya. Jadi ini akan bahas untuk Minggu tanggal 14 sampai 18 Oktober 2024. Dan selain itu kalau Anda ada pertanyaan atau kalau mau konsultasi silakan ya seperti itu ya. Jadi terbuka untuk umum, nggak harus join sekuritas. Saya nggak promo apapun juga ya. Hanya bahas mengenai outlook saham-saham yang potensial untuk minggu yang akan datang. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi saya langsung sharekan dulu untuk pembahasan saya. Yang pertama adalah untuk saham BCA atau BPCA ya. Bank BCA ini kalau kita perhatikan memang dia itu sedang konsolidasi ya. Konsolidasinya itu di area yang sudah saya gambarkan kurang lebih sekitar area 10.200 sampai 10.600 ya. Jadi konsolidasi ini sebenarnya masih wajar. Kalau Anda mau buy a weakness, ini ada tiga area yang saya gambarkan. Anda bisa tunggu di 10.200, 10.400, atau 10.600. Artinya, buy a weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Jadi ini seperti ini ya, sebelumnya dia turun, eh, kita jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya. Kalau dia berhasil rebound memantul ke atas, kita barusan buy ya. Memang side nya pendek juga ya, 10.200 sampai 10.600. Jadi Anda bisa aja pasang antrian order buy di 10.200 atau 10.400 ya. Saya juga ada buy yang terakhir ya 10.400 karena saya otomatis uh, buyback ya kalau dia 10.400. Sebelumnya saya jual di 10.525. Kemudian saya buyback ya seperti itu ya. Jadi untuk BBCA ini masih cukup menarik. Memang pasarnya masih wait and see untuk laporan keuangan kuartal 3 2024 ya, yang mana dalam 1 sampai 3 minggu ke depan akan diumumkan ya seperti itu ya. Biasanya kalau nggak BCA duluan atau Bank BNI atau Bank Mandiri atau BRI ya, nggak tentu kadang-kadang ya seperti itu ya. Jadi kita tinggal tunggu aja. Sejauh ini menurut saya sih harusnya BCA masih cukup bagus karena laporan keuangan 8 bulan terakhir untuk BCA dia masih cukup bagus. Ini masih potensial untuk all time high lagi nggak Pak Sunar? All time high sebelumnya kan di 10.950 masih potensial. Tapi mungkin ada yang bilang, loh Pak Sunar, tapi kan asing kan koreksi Pak Sunar ya. Kalau saya sih nggak terlalu memandang asing ya. Dalam arti saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Ya bukan berarti net buy atau net sell asing nggak penting nggak ya seperti itu ya. Jangan salah paham. Ya, yang penting kalau kita lihat walaupun asing jualan tapi kalau uptrendnya masih bagus ya berarti kita masih bisa hold kalau sudah punya atau kalau mau buy ya silakan buy ya seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat yang terakhir high-nya sampai 10.575 dia gagal. Jadi kalau mau buy high sell higher atau average up naik ke atas 10.575 untuk BCA boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya dia akan menguji oh, maaf. Ya, maaf. Dia akan menguji 10.950 ya. Mungkin agak flu ya hari ini ya. Pagi ini ya. Nah, kalau dia naik ke atas 10.950, maka target price berikutnya adalah 11.400 dan 11.800 itu untuk BBCA ya. Uh, kurang lebih sih cukup. Berikutnya untuk BMRI atau Bank Mandiri. Kalau kita lihat Bank Mandiri ini area buy on weakness sudah saya gambarkan di 7.100, 6.800 dan paling bawah sendiri 6.400. Nah, ini sudah kena 6.800 ya. Di pun mantul ke atas. Sebenarnya untuk Bank Mandiri ini masih cukup menarik ya. Kalau mau buy on weakness sekarang, memang dia kalau kita perhatikan MA20-nya mengarah ke bawah dan harga sahamnya masih di bawahnya MA20-nya. Tapi ini masih potensial untuk buy ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 7.100, kita boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya dia akan menguji 7.400 dan menguji high di sini 7.550 dengan target berikutnya 7.700 dan 8.000. Jadi untuk Bank Mandiri ini memang masih konsolidasi. Ini kesempatan buy on weakness ya.
yang perlu diingat di sini selama dia masih bertahan di atas 6.800 ya itu masih cukup bagus. Memang kadang-kadang kalau kita bicara mengenai area support itu kadang-kadang ditembus, nggak lama lagi 1 2 hari dia balik lagi Pak Sunar rebound. Nah itu strateginya bagaimana? Ya Anda bisa tunggu buy on weakness saja. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy, kita tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Jadi dia akan testing lagi area MA 200-nya. MA 200-nya ini masih menarik ya. Masih mengarah ke atas, harga saham terakhir masih di atas MA 200-nya. Jadi untuk Bank Mandiri sih masih konsolidasi walaupun cenderung turun ya, tapi ini masih menarik untuk buy on weakness ya selama dia bertahan di atas 6.800 ya. Karena pasang aja stop lossnya di 6.750 atau 6.700-an ya. Stop lossnya dipasang di sana. Ya kurang lebih cukup ya untuk Bank Mandiri. Berikutnya untuk BBRI. Nah, BBRI memang saya ada buy pas 920 ke atas saya buy, kemudian saya pasang trade stop kena di 4960. Kemudian terakhir saya buyback lagi 4920 lagi ya. Nah, terakhir ditutup di 4.900. Sebenarnya untuk BBRI ini yang mau buy on weakness sih masih boleh aja selama dia masih bertahan di atas 4680 ya, saya sudah sebutkan ya. Jadi untuk BBRI ini kalau untuk investasi atau trading selama dia masih bertahan di atas 4680 sebenarnya cukup menarik. Tapi kalau eh, mau tunggu amannya, Anda tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 4980 atau 5100 ya untuk BBRI. Nah, kalau dia naik ke atas 5100 kita boleh tambah lagi yang sudah punya atau average up atau yang belum punya kalau buy on breakout ya mulai dari 5075 atau garis saya 5100 Anda boleh buy. Target price berikutnya dia akan menguji resisten yang saya gambarkan garis-garisnya ya sama ya 5275 kemudian 5450 dan high yang sebelumnya di sini swing high-nya di 5575. Jadi sebelumnya ceritanya ini BBRI tiba-tiba turun karena yang pertama JP Morgan dia nurunkan ratingnya dari overweight ke netral ya. Kemudian asing juga banyak jualan ya. Gitu. Tapi kalau saya sih fokusnya tetap ke pergerakan harga sahamnya. Yang memang ada yang bilang Pak Sunar, ini sudah saatnya buy belum ya? Kalau kita lihat net sell asing kan sudah mulai berkurang. Ya berarti bakalan naik. Sebenarnya sih belum tentu karena dari trennya memang jangka pendeknya untuk BBRI masih downtrend. Tetapi ya ini saya sudah sebutkan sebelumnya. Untuk saham BBRI ya, selama 6 tahun terakhir, kalau kita belinya di minggu kedua atau minggu pertama Oktober, itu kita kalau hold jualnya sampai dengan em, pembagian dividen ya tahun depan, karena dividennya dia masih cukup tinggi ya, dividen payout ratio-nya, dan juga dan terakhir, walaupun terkena isu uh, jadi macetnya naik, cost of credit-nya naik, dan sebagainya, tapi BBRI ini laba bersihnya masih cukup naik ya, walaupun nggak terlalu signifikan karena direkturnya sudah bilang juga kepada uh, kalau nggak salah CNBC ya waktu di interview ya atau CNN saya lupa ya. Nah itu memang targetnya untuk BBRI lebih cenderung defensif di 2024 ya sampai pertengahan 2025. Dia akan memperbaiki cost of creditnya karena secara nggak langsung dia bilang ya BBRI itu kinerjanya sudah autopilot. Jadi dia tinggal manage resikonya aja. Selama dia memperbaiki kualitas kreditnya, maka secara nggak langsung laba bersihnya akan tumbuh ya seperti itu. Karena kalau kita perhatikan BBRI itu kredit mikronya banyak banget ya seperti itu. Jadi risikonya juga tinggi. Kalau dia bisa manage itu dengan baik ya dan terakhir juga aset recovery-nya itu juga meningkat. Jadi kedepannya memang bagus untuk Bank BRI. Nah masalahnya kok asing jualan terus ya kadang-kadang kita perhatikan memang asing jualan belum bukan berarti fundamentalnya BBRI jelek ya. Mungkin ada yang lebih bagus dari BBRI aset yang lainnya entah itu saham Amerika atau saham yang lainnya. Ya sebelumnya kan sentimen Cina kasih stimulus ke pasar modalnya sehingga saham-saham Cina itu naik-naik terus ya. Bahkan naiknya itu melonjak dalam waktu 3 hari ya seperti itu sampai uh, uh, sistemnya itu sampai crash ya sampai transaksinya itu ribuan triliun kalau salah seperti itu nilainya. Nah, seperti itu. Jadi gede banget ya yang masuk pasar modal China. Nah, apakah ini imbas dari seperti itu jadi asing keluar ke pasar China dan sebagainya? Kalau saya sih mungkin ada seperti itu, tapi sentimen mungkin jangka pendek ya seperti itu. Tapi secara fundamental untuk BBRI ini masih cukup bagus ya, walaupun berkurang nggak sebagus BBCA, tapi kita sih nggak terlalu bisa membandingkan BBRI dengan BBCA karena BBRI lebih ke mikro ya. Jadi mikro itu resikonya tinggi ya. Jadi terpengaruh juga walaupun untungnya besar, tapi kan resikonya juga besar ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBNI, BBNI area biomedis sudah saya gambarkan 5200 ya.
Jadi yang ngikutin video saya harusnya sudah buy sekitar 5.200 karena saya sudah sebutkan kalau misalnya turun jangan langsung buy. Ya turun di bawah garisnya ya. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, ini untuk BBNI itu dia ada resisten terakhirnya 5425. Kalau dia dalam minggu ini berhasil naik ke atas 5425, yang belum punya boleh buy, yang sudah punya average up boleh. Target price berikutnya dia akan menguji level 5.800. Nah, di tengah-tengahnya ada checkpointnya. Kalau dia naik ke atas 5.600 untuk BBNI, Anda boleh tambah lagi atau average up. Nah, target berikutnya sudah saya gambarkan ya, 5.800, 6.000, 6.200, dan 6.400. Jadi cukup bagus lah untuk BBNI. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BNKA. BNKA ini dia akan menguji tiga area buying weakness ya. Saya sudah sebutkan 1790, 1850, dan 1950. Ya, seperti itu. Jadi selama dia bertahan di atas 1850 untuk BNGA masih cukup menarik. Ini memang dia sudah testing MA 200-nya. Sudah dipotong, kemudian dia dipotong lagi ke atas ya. Jadi sudah lumayan bagus untuk jangka menengah, jangka panjangnya selama dia masih bertahan di atasnya 1790 ya. Kalau Anda mau buy minus di bawah 1790 ya tunggu aja nanti kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas 1790 kita barusan buy ya. Itu yang mau tunggu di sana. Atau mau buy sekarang menurut saya sih masih cukup bagus ya untuk buy minus. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? MA20-nya mengarah ke bawah dan harga sahamnya masih di bawah MA20-nya. Jadi jangka pendeknya masih konsolidasi di bawah ya seperti ya di area sekitar 1.800-an atau MA 200-nya seperti itu ya. Jadi untuk BNGA baiknya bertapa aja kalau naik breakout lagi ke atas high-nya dari minggu lalu 1895 kita boleh tambah lagi atau average up atau buy yang belum punya ya atau sekalian nanti tunggu 1950 juga boleh tapi terlalu jauh lah ya, 1895 aja kalau dia mulai breakout ke atas 1895 kita boleh buy yang belum punya atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi average up juga boleh ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya tuh PNBN. PNBN ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi kuat banget. Dan kalau yang mau buy, saran saya sih tunggu aja buy weakness sekitar area 1525, kemudian 1615, dan yang paling dekat memang 1695. Artinya buy on weakness itu kalau dia dipotong dari atas ke bawah, kita jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan ya, sekitar jam 3.40 atau jam 3.45 ya. Ya, ya kita boleh buy kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas garisnya. Kalau belum ya jangan dulu. Nah, memang dia di sini sekarang posisinya di tengah-tengah antara ya kan 1695 yang saya gambarkan sampai dengan swing high sebelumnya 1805 untuk PNBN. Jadi kalau mau buy sekarang nanggung ya, sekalian nanti tunggu 1695 atau tunggu sekalian breakout buy high sell higher naik ke atas 1805 target price berikutnya 1900 dan 2000-an. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi setiap kelipatan 100 rupiah lah. Jadi kalau mau tambah lagi atau average up. Memang ini konsolidasi, tapi kalau kita lihat dari uptrendnya ya, setelah konsolidasi dia kemungkinan akan tes kurang lebih sekitar area MA20-nya. Memang kadang-kadang MA20-nya kalau kita lihat ini nggak dipotong ya yang terakhir ya. Dua kali nggak dipotong. Ini yang disentuh ya, cuma disentuh kemudian dia nggak sampai dipotong di bawah ya, tapi disentuh dia rebound. Besoknya bisa kita buy kalau MA20-nya sudah dites ya. Ini juga sama, MA20-nya mungkin nanti dites sekitar 1650-an ya. Jadi Anda bisa tunggu di sana kalau misalnya nggak buru-buru ya. Karena kalau buy sekarang nanggung ya, sekalian tunggu buy high sell higher atau tunggu ketika dia pullback, kemudian rebound, mantul ke atas, kita barusan buy. Itu untuk PNBN ya. Kurang lebih sih cukup, ini sudah ada 6 saham yang saya bahas. Nanti saya akan post video yang selanjutnya. Jangan lupa untuk daftar untuk event hari Minggu ini online ya. Linknya untuk sign up-nya atau daftarnya di video deskripsi di bawah ini. Kurang lebih sekian. Terima kasih, tetap semangat.